Halo para Mas, mahasiswa. ini udah kelihatan record nggak? Ya. Sudah terekod ya? Kayak udah sih, tapi nggak yakin juga. Recording on PC. Ya. Suaranya. Baik, selamat pagi para mahasiswa PDI, Product Design Engineering, PES. Hari ini kita akan, halo, hilang. Ya, halo. PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, oke. Kelihatan, Pak. Saya langsung ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang panjang kurva atau busur ya. Ini wifi-nya di ruang BC109-nya lemah sekali. Jadi hang lagi. Halo. Ya, halo. Kelihatan jelas ya. Baik, kita masuk hari ini dengan panjang kurva ya. Panjang kurva. Nah, apa yang muncul ya dulu? Dia menulis keluar lagi yang keluar yang lain. Maaf dia ada gangguan teknis nih, jadi aduh. Tadi PowerPoint-nya udah kelihatan ya? Ini sekarang jadi blur ya? Halo? Iya, tadi kelihatan tapi sekarang nggak. Yang blur ya? Nggak ada, Pak. Sekarang Ada. udah stop sharing. Ada apa? Ini IT-nya nggak ada lagi. Ini udah kelihatan sekarang? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Settingnya oh ya ini hilang ya. Tadi stop. Oh, maaf sekali nih, aduh. Oh, sudah buka ya. Ya, 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 ya. Baru datang tuh temannya. Ini sudah buka.
Nggak bisa. Tunggu. Trouble ini di ruang, bukan ruang tempat yang biasa, lebih kuat itu ya punya apa? Wifi ini lemah sekali. Tadi saya setengah jam setting dari tadi nggak beres-beres. Gimana ya? Teknisi IT nggak ada lagi. Halo, sudah kelihatan? Halo? Halo? Masih belum, Pak. Belum ya? Ini masih kelihatan Microsoft Teams. Microsoft-nya ada ya? Ya, ini bilang meeting Microsoft Teams. Ya, tapi belum ada PowerPoint-nya. Iya. Ini kelihatan ya, saya klik desktop. Sekarang nggak share. Windows-nya nggak keluar ya? Ini sebenarnya. Pak, aduh, ini apa namanya, wifi-nya lemah sekali sini, di setengah jam dari tadi saya. Ada itu nggak Pak, kabel? Wifi-nya nggak bisa gitu Pak. Saya udah keluar itu jadi blur ya. Ini saya. Nah. Dulu Pak. Mau ada di desktop, saya mau ambil PowerPoint ya, mau ngajar itu. Oh, oke. Dulu Pak, ini. Saya mau lihat ini. Yang ini, Pak ya? Yang PowerPoint-nya yang tanggal sekarang Pak. Sekarang berarti 2021 bulan 11. Oh, ini 27. Ditutup lah Pak. Balik lagi di sini ada trouble gini. Itu MS-nya. Nah, di sana lemah sekali. Dari Pak, dari setengah jam saya diri. Iya. Lemah. Ada kabel gitu atau dari situ diambil kabelnya. Tapi udah bagus sih, kemarin lagi benerin ya. Udah ya. Oh, ini ada masalah sih buangnya. Oh, ini kenapa Pak ininya yang nggak ada? Ini di bawahnya nggak muncul ya Pak? Saya cari itunya di desktop. Nah, tadi muncul, berarti hilang lagi. Ini aja Pak, keluar dulu aja saya kira. Gimana? Coba. Yang dari ininya biar dia keluar. Keluar.
Halo para mahasiswa. Halo. Ya, Pak. Selamat pagi. Yuk, sekarang sorry ini ada masalah di Microsoft Teams ini, baru IT-nya selesai. Sekarang kita PowerPoint-nya udah lihat ya? Halo? Bisa Rekan-rekan kan? ya? Oke, Bisa, Pak. baik. Scan-nya ada di kelas, jadi bisa tanya langsung. Jadi hari ini kita mempelajari tentang panjang kurva ya. Terus nah, mau nulisnya kok gini jadi. Oke. Panjang kurva ya. Panjang kurva atau juga disebut panjang busur, bisa gak? Ya. Jadi kalau bisa ada sumbu X, bisa ada sumbu Y. Jadi kalau ada ini kurvanya, sumbu Y, sumbu X misalnya ya, ini 0, ini batasnya dari A, ya, dari A sampai B misalnya. Nah, panjang kurva itu S, ya, dari sini sampai sini. Ini adalah S, ya. Nah, ini kita cari panjang kurvanya ini berapa, ya. Panjang kurva ini untuk terhadap sumbu X itu adalah S sama dengan integral AB akar dari 1 ditambah Y aksen. Y aksen itu DY per DX, Y aksen kuadrat. Jadi DY per DX pangkat 2 kali DX. Karena tak ada X ya. Jadi akar dari 1 tambah DY per DX kurung pangkat 2. Di luar akar kali DX. Ini terhadap sumbu X. Jelas sampai sini? Nanti kita buktikan ya sebentar lagi. Nah, selanjutnya kalau tak ada sumbu Y gimana? Jadi dengan gambar yang sama tadi ya. Dengan gambar yang sama juga, tapi terhadap sumbu Y. Ya. Jadi kalau gini, ya ini S-nya. Nah, kalau tak ada sumbu Y kan berarti batasnya Y. Tadi X ya, tak ada sumbu X. Jadi batasnya Y, ini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Maka panjang S ini adalah ini terhadap sumbu Y. Dari sumbu Y berarti apa? Panjang kurva adalah integral P sampai Q, yaitu Y-nya dari P sampai Q. Akar dari 1 ditambah terbalik ya. Jadi kalau tadi ada sumbu X DY per DX-nya, DX per DY. X per DY kurung pangkat 2 kali DY. Jelas rumusnya ini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, saya buktikan salah satunya ya. Saya buktikan terhadap sumbu X.
tersembunyi sama juga. Jadi kalau kita gambarkan agak besar ini ya. Ini apanya? Kurvanya. Kurang bagus. Ini batasnya A ya. Ini batasnya B. Nah, ini S. Nah, kita ambil bagian kecilnya ya, bagian kecilnya. Kita ambil bagian kecilnya. Harusnya kecil ya, tapi karena kalau terlalu kecil Anda tidak kelihatan nanti. Jadi saya perbesarnya dikit ya. Ini siku-siku, ini adalah DX, yang ini adalah DY. Ini adalah DS. Yang potong ini DS. Nah, kalau semakin kecilnya yang kita ambil, lengkung itu kelihatannya linear atau lurus, betul enggak? Halo? Kalau garis lengkung kita ambil kecil sekali. Akibatnya yang lengkung itu kelihatannya lurus enggak atau linear? Halo? Jadi kelihatannya seperti segitiga ya. Siku-siku ya, seperti segitiga siku-siku sembarangan gitu ya. Nah gini. Jadi yang lengkung itu kelihatannya linear atau lurus DS. Ini adalah DX. Ini adalah DY. Jadi berlakulah rumus Pitagoras ya. Pitagoras bahwa DS pangkat 2 sama dengan DX pangkat 2 ditambah DY pangkat 2. Nah, kalau kita mau cari terhadap sumbu X, maka berarti ini DS sama dengan apa? DS sama dengan akar dari DX pangkat 2 ditambah DY pangkat 2. Nah, kalau tak ada sumbu X, ini rumus umumnya. Terus kalau tak ada sumbu X, maka DS sama dengan apa? DS sama dengan akar dari DX pangkat 2-nya dikeluarkan. Dikeluarkan tinggal apa? 1 ditambah DY pangkat 2 per DX pangkat 2. Halo, sampai ini jelas nggak nih? Halo? Kalau DX pangkat 2-nya ditarik keluar di dalam akar, mesti dalam akar ini. Maka DS kuadrat dikeluarkan kan tinggal 1 enggak? 1 ditambah ini dibagi ya. Ini artinya DS kuadrat bagi DS kuadrat 1, DY kuadrat bagi DS kuadrat, DY kuadrat per DS kuadrat. Sehingga DS sama dengan apa? Akar dari, nah DX-nya keluar di luar. Betul enggak? Akar DS kuadrat adalah DX. Ini tinggal 1 ditambah DY kuadrat per DS kuadrat sama enggak? DY per DX kurung pangkat 2. Halo? Jelas sampai sini? Ini jelas sampai sini? Halo? Kok enggak ada suaranya? Ya, Pak. Oke. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Ya. Kita integralkan kiri kanan dengan batas A sampai B kan? Ini A sampai B ya. Kita integralkan integral dari, jadi DS sama dengan integral AB akar dari 1 ditambah oleh, bentar.
Ya, dasar lihat DS sama dengan tadi apa? Akar 1 ditambah DY per DX pangkat 2 kali DX. Nah, kalau kita integralkan ini terhadap dari A sampai B, maka ini sama dengan integral AB akar dari 1 ditambah ya asen itu DY per DX ya, DY per DX kurung pangkat 2 kali DX. Nah, integral DS S. Maka S sama dengan integral AB akar dari 1 ditambah DY per DX pangkat 2 kali DX. Ini terhadap sumbu X. Jelas nih? Halo? Paham di sini? Halo? Halo? Datang rumus itu yang tadi rumusnya yang di atasnya tadi. Mana tadi? Yang di atas. Nah, ini. Ini terhadap sumbu X. Anda lihat. Benar kan ini? S sama dengan integral AB akar 1 tambah DY per DX pangkat 2 kali DX. Ini terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, begini kan? Terhadap sumbu Y gimana? Sama ya. Sama kan caranya. Ya, sama caranya ya kita batasnya yang terhadap Y yaitu P sampai Q ya. Jadi kalau sumbu Y kita ambil yang dasar tadi bahwa DS tadi apa? DS sama dengan akar dari DX pangkat 2 ditambah DY pangkat 2. Nah, kalau terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu Y ya, kita ambil ini terhadap sumbu Y. Maka DS sama dengan kita keluarkan DY kuadratnya. Akar dari DY kuadrat dikeluarkan tinggal apa? DX pangkat 2 dibagi DY pangkat 2 tambah DY kuadrat dibagi keluarkan DY kuadrat tinggal 1 enggak? Halo? Ya. Sehingga akar dari DX DY kuadrat apa? DY-nya keluar, ya kan? Akar dari DY kuadrat adalah DY. Nah, ini kita balik nih. Ini satunya letak di depan ditambah DX kuadrat dibagi DY kuadrat adalah DX per DY pangkat 2. Kemudian ini diintegralkan terhadap PQ tadi ya. Batasnya tadi P dan Q terhadap Y. Maka ini integral PQ akar dari 1 ditambah DX per ya. Ya, ini DX per DY pangkat 2 kali DY. Nah, integral DS adalah S. S sama dengan integral PQ akar dari 1 ditambah DX per DY. Kita balik ya, tadi DY kali DY. Ini terhadap sumbu Y, panjang kurvanya. Jelas sampai sini? Nah, sebentar lagi kita akan buktikan mengapa keliling lingkaran itu 2πr. Nah, itu kita membuktikan ya. Bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini question? Ada pertanyaan? Halo? Pak, maaf ya Pak. Ini Ya. Slide yang sebelumnya saya belum catat karena Oh iya. tadi menguasai Kita ulang lagi ya. Baik-baik. saja sebentar saja. Dari awal. Nggak usah. Dari awal tadi sebelumnya saja nggak apa-apa. Ini sudah. Ini panjang kurva dari sumbu X. Yang mana Pak? Ini udah kelihatan. Ini kelihatan tuh. Enggak Pak, udah kelihatan. Ya. Kemudian dari sumbu Y ini bisa nggak kembali ke sumbu X bentar saja Pak? sumbu X boleh. Anda mau foto ya? Apa screenshot? Ya. Oke, silakan. Ini belum saya buktikan, tadi kan saya tulis dulu terus baru saya buktikan ya. Oke.
Sudah ini? Yang sumbu X, Pak. Sumbu Y sudah. Nah, ini sumbu X kan dari ini? Ini sumbu Y, Pak, untuk aku. Hah? Sumbu X atau sumbu Y, Ken? Kok Atasnya baru ada dapat panjang X ya? kurva tulisannya. Ada enggak? Halo? Sumbu X ini. Kamu punya komputer, coba cek ini. Ya. Nah, ini baru sumbu Y. Ini tidak ada sumbu Y. Ya. Nah, sekarang saya buktikan. Itu saya tulis tadi kan. Nah, ini buktinya itu dari sini. Jelas nanti. Kalau bagian yang lengkung itu diambil kecil sekali DS-nya, maka yang lengkung itu kelihatannya lurus. Jadi berbentuk seperti segitiga siku-siku. Sisi miringnya atau penerusannya DS. Ya, yang mendatar DX, kaki horizontalnya adalah DX, kaki vertikalnya adalah DY. Nah, berlaku rumus Pythagoras bahwa DS kuadrat adalah DS kuadrat tambah DY kuadrat. Sehingga DS adalah akar dari DS kuadrat tambah DY kuadrat. Dalam kurung masing-masing DX. Nah, sekarang taruh sum X. Dikeluarkan DS-nya apa? Dikeluarkan DS kuadratnya. Ditarik seolah gitu. Dikeluarkan DS kuadratnya, tapi dalam akar ya. Masih dalam akar. Coba dikaliin lagi sama nak? DS kuadrat kali 1 DS kuadrat kali DY kuadrat per DS kuadrat kan DY kuadrat. Sama nak? Ya. Ditarik keluar. Setelah tarik keluar, akar DX kuadrat kan DX keluar dari akar, tinggallah akar 1 tambah DY kuadrat per DX kuadrat, itu adalah DY per DX kurung pangkat 2. Habis ini jelas? Halo yang online? Halo? Nah, jelas, Pak. Oke. Kemudian, nah ini, kita salin lagi kan? Kemudian kita integralkan terhadap semua itu batasnya A sampai B. Sama ya, sama integralkan. Integral DS S, yang jadi tetap sama. Inilah rumus panjang kurva garis lengkung atau busur terhadap sumbu X. Kemudian kalau terhadap sumbu Y, selanjutnya kita ambil yang dasarnya tadi, tapi terhadap sumbu Y, DY kuadratnya yang dikeluarkan. Ya, DY kuadratnya dikeluarkan berarti kan ini dibagi, DY kuadrat ditarik, ini dibagi dengan DY kuadrat. DS kuadrat bagi DY kuadrat tambah DY kuadrat bagi DY kuadrat kan 1. Ya nak? Akar dari DY kuadrat kan DY, keluar dari akar, tinggallah ini dibalik, satunya tadi depan, DX per DX kuadrat bagi DY kuadrat sama enggak dengan DX per DY kurung pangkat 2. Sama dengan A kuadrat per B kuadrat sama dengan A per B dalam kurung pangkat 2. Ya. Nah, DS-nya kemudian masing-masing diintegralkan dengan batas. Terhadap sumbu Y adalah P sampai Q. Integral DS adalah S, yang ini tetap. Jadi inilah rumus dari panjang kurva terhadap sumbu Y. Habis ini ada pertanyaan? Any question? Hello? Do you have any question? Ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang kita buktikan. Ya. Jangan lupa ini hilangkan apa? Lambang ini supaya tempatnya lebih luas menulisnya. Ya, buktikan keliling lingkaran. Kelingkaran itu lambang ada penyebab itu ada S adalah 2πr. Nah, suruh buktikan nih. Nah, ini buktinya. Kita gambarkan sketsanya. Ya. Ya gambarnya ya. Karena ini gambar tangan jadi tidak sebagus yang aslinya ya. Ya. Ini 0, ini R. Ini min R ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita ambil yang seperempat lingkaran dia, supaya gampang tengah. Karena batasnya dari 0 sampai R. Kita ambil ya. Ini adalah seperempat S. Nah, S itu keliling lingkaran kan.
S itu adalah keliling lingkaran, ya. Jadi yang kita cari itu yang ini, seperempat ini aja. Nanti S-nya ya kali 4, ya kan, persamaannya. Jadi seperempat keliling lingkaran adalah integral, batasnya berapa nih? 0 sampai R, ya kan? Batasnya 0 sampai R. Akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Ini, oh ya, ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X ya. Ini terhadap sumbu X nih. Jelas nggak di sini? Halo? Yang online kok nggak ada suaranya, cuma yang saudara yang tanya tadi ya, yang lainnya tuh yang masih sunyi kok nggak ada suaranya. Cuma ada dengar di awal tadi. Halo, sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Nah ya, makasih. Jawab ya. Oke, batasnya Anda lihat 0 R kan? Untuk seperempat lingkaran, ini seperempat, batasnya 0 sampai R. Maka seperempat lingkaran adalah, nah, kita harus cari dy per dx pangkat 2. Di sini kita cari ya. Persamaan lingkaran kan rumusnya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Nah, Y kuadrat berapa? Berapa Y kuadrat? R kuadrat kurang X kuadrat. Enak? Halo? Kemudian, berapa Y? Y adalah akar R kuadrat kurang X kuadrat. Ya kan? Atau ini sama dengan apa? R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah kan? Akar itu pangkat setengah enggak? Halo? Akar itu pangkat setengah kan? Jadi akar dari R kuadrat per X kuadrat kan R kuadrat per X kuadrat kurung pangkat setengah. Akarnya diganti pangkat setengah. Mengapa kita buat ini U pangkat N? Kita mau cari dy per dx. Berapa dy per dx? dy per dx. Nah, ini bisa nulis lagi sini. Saya nak muat tempatnya. Ya, dari sini kita cari berapa dy per dx. Dy per dx adalah U pangkat N ya. U pangkat N. N, ini N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Betul enggak? Rumusnya N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya, N-nya setengah, U-nya R kuadrat per S kuadrat, pangkat N min 1, N-nya setengah, kurang 1, kali U aksen. Tak ada X ya, tak ada X. Diturunkan tak ada X. Jadi setengah kali R kuadrat kurang S kuadrat, pangkat berapa nih? Min setengah kali R kuadrat turunkan 0, S kuadrat turunkan berapa? S kuadrat 2X. Jadi ini setengah, ini pangkat setengah min setengah diubah jadi seper, benar enggak? Seper R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah atau akar, sama enggak? R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah. Ini tinggal min 2X. Setengah sama 2. Bisa coret enggak sama 2? Ada min ya. Sehingga dy per dx adalah min X per akar, benar enggak? Akar dari R kuadrat kurang S kuadrat. Ya, ini kita pindahkan belakangnya ya. Nanti kita pindah ke belakang ya. Oke. Nah, dy per dx yang butuh dy per dx pangkat 2 berapa? Halo? Sampai sini jelas nggak nih? Ini baru dy per dx, kita butuhnya dy per dx pangkat 2, nanti akar dari 1 tambah dy per dx pangkat 2, itu yang kita mencari. Jelas maksudnya? Yang online jelas nggak? Saya kan masih dekat masih. Jelas, Pak. Kan, ingat kan?
Oke ya. Nah, kemudian kita salin lagi ya. Jadi apa? Bahwa dy per dx adalah berapa tadi? Min x per akar r kuadrat kurang s kuadrat. Betul nggak? Coba balik lagi. Ini ya. Dy per dx adalah min x per akar r kuadrat. Kita cari yang pangkat 2-nya berapa? Maka dy per dx pangkat 2, ini satu-satu kita cari ya. dy per dx pangkat 2 adalah min x per akar r kuadrat kurang s kuadrat di pangkat 2. Min pangkat 2 plus x, min x pangkat 2 plus x kuadrat per akar di pangkat 2, akarnya hilang. Betul enggak? Halo? Akarnya hilang. Nah, kita butuh akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2. Berapa nih? Akar dari 1 ditambah x kuadrat per r kuadrat kurang s kuadrat. Akar dari, nah ini sama penyebutnya. Berapa nih? 1 itu sama enggak? R kuadrat kurang s kuadrat dibagi r kuadrat kurang s kuadrat. 1 enggak? Lebih cara 1 enggak nih? Halo? 1 itu kan sama dengan r kuadrat penyebut per penyebut, kan gitu. Kemudian yang belakangnya tambah x kuadrat. Jelas ya? Ini tadi. Ini. Nah, gitu. Ini bagi ini kan 1. Ini bagi ini dia. Ternyata min s kuadrat tambah s kuadrat bisa coret enggak? 0. Lawan tanda. Ini x plus s kuadrat, ini min s kuadrat. Tinggal apa? Akar r kuadrat berapa? Akar dari r kuadrat r. Kemudian di bawah akar dari r kuadrat kurang s kuadrat. Ya. Sehingga bentuk yang tadi seperempat s sama dengan apa tadi? Kita cek lagi tadi ya. Mana ini? Ini seperempat s adalah integral 0 r akar itu ya, kita salin. Integral 0 r akar dari 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx itu sama dengan integral 0 r. Nah, akar ini ternyata nilainya ini tinggal salin. Benar kan? Kita salin ini adalah r per akar r kuadrat kurang s kuadrat kali dx. Benar? Nah, r ini bisa keluar nggak? R bisa keluar dari integral, maka seperempat S sama dengan R kali integral 0R dx per akar R kuadrat kurang X pangkat 2. Nah, mungkin lagi. Tenggol. Kira-kira jelas sampai sini? Halo? Ya, ini R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, Anda tahu integral ini istimewa nih? Apa tuh? Rumus apa itu? Ada kan integral dx per akar A kuadrat kurang S kuadrat sama dengan apa tuh? Arcus sin X per A tambah C. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak rumus ini? Integral dx atau du ya kan? Per akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah arcus sin X per A tambah C. Enak. Kalau yang dx per A kuadrat tambah X kuadrat adalah seper A arcus tangen X per A tambah C. Ini X per A ya. Jelas ya? Jadi ini kita ganti dengan sama dengan ini. Agak batasnya 0R ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ini tinggal kita substitusi rumus ini ya, rumus dari bentuk ini identik. A-nya diganti R, A kuadrat jadi R kuadrat.
Ya. Jelas yang di online? Halo? Nah, kita salin lagi ya. Jadi 1/4 S sama dengan apa? Kita balik lagi. R kali, ya kan? R kali kita salin integral 0R dx per ya, dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ini ada rumusnya, yaitu R kali apa? Ini rumusnya apa? Arcus sin X per A-nya R ya. Ini kan R kuadrat, ini A kuadrat. Jadi arcus sin X per R, agak batasnya 0R. Nah, yang kita ganti X-nya ya. Jadi 1/4 S sama dengan R kali arcus sin X-nya kita ganti dengan ya, X-nya. X-nya kita ganti dengan R per R dikurang arcus sin 0 per R, batas bawahnya ya. Nah, 1/4 S sama dengan R kali arcus sin dari 1, betul enggak? R bagi R kan 1, arcus sin dari 0 bagi R 0. Anda tahu arcus sin 0, 0 ya. Nah, ini sama dengan apa nih? Arcus sin 1 apa? Halo? Sin berapa sama dengan 1? Pi per 2, betul enggak? Sin 90 derajat. Pi per 2 kan 90 derajat ya. Sin 90 derajat ya, 90 ya, sin 90 derajat adalah 1. 90 derajat pi per 2. Sehingga pi per 2 adalah arcus sin 1. Ya enggak? Halo? Berarti arcus sin 1 adalah sama dengan pi per 2 dikurang 0. Sehingga 1/4 S adalah apa nih? R kali pi per 2 itu kan sama dengan setengah PR, benar? Setengah PR, ya? Setengah pi kali R. Supaya ini menjadi S saja, 1/4-nya hilang, dikali 4 nah. Coba aja kali 4, berapa? 1/4 S kali 4 S, itu adalah sebagai keliling lingkaran. Setengah kali 4, 2 kali PR. Itu buktilah bahwa apa? Keliling lingkaran adalah 2 PR. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi kita udah buktikan ya, mengapa keliling lingkaran 2 PR. Nah, mungkin ini Anda dari SD terima aja kan? Ide, 27 kali garis tengah. Di SMP belajar 2 PR. Kenapa? Pi kali 2R, Pi kali D. D itu diameter, diameter 2R. Jadi Pi kali 2R, 2 PR. Waktu SMA, Anda belum belajar tentang rumus panjang kurva, panjang busur, ya baru sekarang Anda tahu. Oke? Any question? Ada pertanyaan di sini? Ini mencari panjang kurva, yaitu salah satunya panjang keliling lingkaran, ya. Melingkar biasanya ya. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan luas permukaan benda putar, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini sudah masuk aplikasi integral tertentu ya. Nah, minggu lalu kita masuk luas daerah di bawah satu kurva, luas daerah atau area di antara dua kurva yang berpotongan, kemudian volume benda putar, ya kan? Tanda sumbu X, tanda sumbu Y, sama dengan luas juga gitu, tanda sumbu X, tanda sumbu Y. Hari ini kita masuk panjang kurva, tanda sumbu X dan sumbu Y, dan sebentar lagi luas permukaan benda putar, bisa tanda sumbu X, bisa tanda sumbu Y juga. Nah, salah satu yang istimewa adalah luas permukaan bola.
mengapa 4 PR koordinat. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan luas permukaan benda putar ya. Luas permukaan surface ya, permukaan benda putar. Nah, ini modelnya sebenarnya hampir sama dengan apa? Dia menggunakan panjang kurva. Ya. Jadi kalau kita ada sumbu Y dan sumbu X, ya, berarti volume benda putar modelnya. Ini ada kurva, terserah kurvanya mau gini boleh. Ini diputar. Ya. Ini bayangannya. Yang ini Y adalah fungsi X. Oke. Ini ini A sini, ini B batasannya. Ini diputar. Seperti apa? Mangkuk ya. Tapi mangkuk yang menghadap ke kanan, betul ya. Nah, di sini kita bukan cari volume benda putar, tapi adalah apa? Luas permukaan benda putarnya berarti yang ini seperti mangkuk, tapi alasnya tidak ada bolong. Nah, bisa bayangkan mangkuk bakmi, ya, mangkuk bakmi, terus alasnya bolong. Ya, bisa nangkap ya. Alasnya tidak ada nih, bolong. Ya bisa jadi kap lampu juga bisa. Nih. Nah, luas permukaan ini seperti luas selimut lagi ya modelnya. Nah, berapa? Kalau terhadap sumbu X, ini terhadap ya. Terhadap sumbu X, maka luas permukaan LP, luas permukaan adalah 2 pi ya integral AB. Jadi yang menggunakan rumus panjang kurva itu. Nah, ini jari-jarinya apa nih? Kalau kita lihat sini, yang berdiri ini Y ya. Jadi Y diputar ya. Y-nya diputar, jari-jarinya itu yang berdiri. Jadi yang vertikal diputar jadi 2 pi Y. 2 pi Y akar, ini rumus panjang kurvanya 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Nah, ini nanti datang dari mana? Ya. Jelas sampai sini. Jadi luas permukaannya adalah 2. Seperti ini asalnya 2 pi Y. 2 pi Y itu apa tuh? Keliling lingkaran, bukan enggak? 2 pi Y itu kelingkaran, jarinya Y. Ya, diputar. Jadi kalau ini lurus, ini lengkung putarannya. Kalau ini misalnya datar, nanti kita contohkan silinder, maka kita bisa cari benar enggak luas silinder itu, luas selimutnya. Tanpa alas, tanpa tutup itu maksudnya. Ya. Ini juga, ini tutupnya enggak ada, alas juga enggak ada, jadi berarti bolong. Mangkuknya bolong. Ya. Mangkuknya bolong. Ya. Oke. Kita kalau terhadap yang sumbu Y, gimana? Kalau diputar terhadap sumbu Y. Wah, ini salah. Posisinya harus di tengah. Terhadap sumbu Y gimana kalau kita putar? Jadi kalau ada lengkung gini, ya atau begini, ya sama aja. Ini apa ya? Bayangannya di sini.
Di bayangannya, ini juga ada bayangannya. Ya, ini bayangannya. Di sini sebetulnya Y adalah fungsi X, dibalik X adalah fungsi Y yang lain. Ya. Sehingga ini adalah seperti apa itu? Nah, yang tanya luas limut yang diputar ya. Jadi ini alas atasnya kosong, alasnya juga bolong. Bolong ya. Ini seperti topi terbalik, benar? Atau kak lampu semacam bisa bikin. Nah ini juga ini terhadap diputar ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Di sumbu Y tadi sumbu X ya. Jadi diputar dari sumbu X. Nah, luas permukaannya apa? Luas permukaannya adalah 2pi integral PQ. Ini P, ini Q. Maka 2px. Dia jarinya mendatar ya, X ya, X yang putar. Mendatar tuh X. Jadi 2px akar 1 ditambah terbalik tadi. Tadi dy per dx, sekarang dx per dy terbalik. Pangkat 2 kali dx. Nangkap maksudnya? Ya. Kita ambil sini ya. Sampai sini dulu cukup jelas nggak nih? Halo? Nah, buktinya apa rumusnya tadi? Kami yang tersumber ya. Mungkin kita ambil yang lebih real ya. Yang lebih real itu adalah kalau ada sumbu X silinder ya. Ini ada garis datar. Nah, ini ada garis datar. Ini bayangannya. Ini saya putar terhadap sumbu X. Apa yang terjadi? Di belakangnya ini kelihatan. Ini yang kelihatan ya. Ini kan tabung atau silinder kan? Nah, ini ya ini tingginya. Sebetulnya ini silinder tidur namanya, atau seperti apa? Pipa ya, pipa mendatar atau drum tidur ya. Nah, ini sejauh jari kan jari R. Berarti ini Y sama R enggak persamaan? Halo? Y sama R ya. Y sama dengan R. Kemudian ya, ini sebetulnya Y sama dengan R. Nah, panjang inilah, nah, panjang ini kita namakan S kan. Garis ini panjangnya rumusnya apa tadi? S sama dengan apa? Kalau ini adalah AB ya. A sampai B, maka sini apa? 0T ya, kira-kira ya. AB, maka ini adalah integral AB akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Itu enggak? Ya. Ini adalah sebagai apa namanya? Sebetulnya kalau silinder berdiri dia berarti ini sebagai tingginya kan. Iya enggak? Y sama R ini adalah sebagai tingginya. Sehingga luas permukaan itu adalah apa? Nah, rumus panjang garis ini sebenarnya ini dikali dengan keliling lingkaran ini. Jarinya Y. Bukan ini tadi Y ini Y. Y sama ya. Sejauh Y ini. Jarinya Y. Berarti di dalam rumus ini dikali keliling lingkaran 2pi jari Y dikalilah S. Mantap nafsi. Jadi kalau mendatar ya jarinya garisnya S-nya, panjang garisnya adalah S sama dengan ini, kemudian dikali dengan keliling lingkaran. Dimana kalau ini jarinya vertikal ini adalah sebagai Y. Jadi
Kelilingnya adalah 2 pi, nih 2 pi ini kelilingnya. Keliling lingkaran dikali tingginya S. Nah, kalau kita masuk ke rumus itu jadi apa? Integral AB 2 pi S-nya sendiri nih. S-nya sini adalah akar apa? Ya. 2 pi kali S sebetulnya. Di dalamnya ya. Jadi 2 pi. Jadi maksudnya akar 1 ditambah dy per dx pangkat. Ini diputar atas semua ya. Pangkat 2 kali dx. Nah, karena 2 pi konstan, berarti boleh keluar enggak? Karena 2 pi konstan, 2 pi-nya dikeluarkan. 2 pi keluar, integral AB. Y-nya enggak boleh keluar. Y-nya kan fungsi X. Jadi kan, Y adalah fungsi X. Ya. Jadi akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Inilah rumusnya tadi kan. Jelas sampai sini? Rumus tadi, kita lihat yang tadi yang saya tulis mana? Ada sumbu X. Ini kan? Sama nama yang kita buktikan ini. Kalau mungkin kalau garis lengkungnya menceng, nah itu miring, agak bingung kita. Jadi sebetulnya dasarnya seperti silinder. Ya. Luas apa? Keliling alas kali tinggi. Keliling alas itu 2 pi kali tingginya nih. Sudah paham? Nah, yang satu lagi taruh sumbunya gimana yang ini rumus ini? Ini. Kalau ini gimana? Ini sama juga silindernya yang berdiri, ya. Silindernya yang berdiri. Jadi silindernya yang berdiri kita gambarkan. Silindernya yang berdiri. Jadi garisnya ini. Ini garisnya, di bayangannya. Terus ya, oh enggak sama tebal. Nah, kalau ini diputar, gitu. Jadinya silinder. Ini 0. Nah, ini diputarnya tak ada sumbu Y. Ya, tak ada sumbu Y. Sumbu Y. Tak ada sumbu Y. Ya, diputar ada sumbu Y. Ini, nah, ini jarinya Y kan di sini. Sorry, X ya. Ini jarinya X ini. Berarti luas ini diputar terhadap sumbu Y. Sehingga luas permukaan adalah integral, nah ini kita namakan P sampai Q ya. Umumnya P sampai Q. Kalau ini sebetulnya 0 sampai T ya. Keliling lingkarannya apa? Karena jarinya X, ini keliling lingkarannya apa? Keliling lingkarannya adalah 2 pi x enggak? Itu 2 pi x keliling lingkaran kali S. S-nya tingginya itu, S-nya nih. S-nya adalah tinggi dari silinder atau tabung. Ya. Ya, jadi berarti luas permukaannya adalah PQ 2 pi x. Nah, S itu akar, ingat nih diputar terhadap sumbu Y, jadi 1 ditambah, terbalik nih, dx per dy pangkat 2 kali dy. Nah, karena 2 pi konstan, dikeluarkanlah 2 pi-nya. 2 pi integral P sampai Q, X ya, P sampai Q, X kali 1 ditambah dx per dy, kurung kuadrat kali dy. Inilah rumus luas permukaan benda putar diputar terhadap sumbu Y. Sudah jelas? Halo? Halo, sebentar lagi kita bisa buktikan volume luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Ya.
Yang online ada yang bertanya? Halo? Tidak ada suaranya. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau ada, kita masuk contoh. Yang tadi yang atasnya ini ya. Ini tak diputar terhadap sumbu X. Ini diputar terhadap sumbu Y. Sekarang kita buktikan luas permukaan bola itu adalah 4pi r kuadrat. Seolah 4 kali luas lingkaran ya. Pi r kuadrat kan luas lingkaran. Nah, apa buktinya? Kita ambil, kita gambar bola, berarti dari lingkaran ya. Dari lingkaran kita gambarkan. Ya, enggak sebagus apa ya. Ini 0R, 2A. Luas, kalau saya ambil 0 sampai R, ini terjadi setengah luas permukaan setengah bola enggak? Atau setengah luas permukaan bola kan? Kan enggak? Ini bolanya begini. Yang diputar daerah ini. Kalau ini saya putar setengah ini artinya setengah permukaan bola enggak? Ya. Setengah permukaan bola ya. Jadi luas permukaan, setengah dari luas permukaan bola adalah apa? 2pi. Oh ya, ini diputar terhadap sumbu X. Ini diputar sini terhadap sumbu X ya. Sehingga 2pi integral batasnya 0 sampai R. Ingat ini setengah permukaan bola ya. Kalau satu bola dari min R sampai R. Jadi kita menghindar minnya. Ini kan min R sebelahnya. 0 sampai R. Terus ini apa? Kalau diputar pada sumbu ini berarti apa? Jaringnya ini keliling lingkarannya adalah, ingat tadi yang tabung tadi 2pi ya. Nah, 2pi. Keliling lingkaran itu 2pi. Akar 1 ditambah sini dy per dx pangkat 2 kali dx. Ini diputar terhadap sumbu X. Jadi ini sama dengan berapa? 2pi 0R Y kali. Nah ini tadi kita udah cari tadi di, masih kan enggak tadi? Halo? Dibuktikan keliling lingkaran tadi. Di mana tadi? Keliling lingkaran tadi mana dia? Bahwa ini akar 1 tambah dy pada e pangkat 2 sama ya. Akar 1 tambah dy pada e pangkat 2 kita udah buktikan dari sama dengan apa? R per R kuadrat, R per akar R kuadrat dikurang S kuadrat. Enak. Akar dari 1 tambah d dalam kurung dy pada x kurung pangkat 2 itu sama dengan R per akar R kuadrat. Jadi saya tidak cerita yang sama tadi ya, nggak ulang. Kita pakai yang tadi ini aja. Kita salin di sini bahwa apa tadi? Akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 itu adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Kan tadi kan sudah ada ya. Kita lihat lagi. Itu enggak tadi. Mana ya? Ini. Ini ya. Akar yang 1 tambah dy per dx adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, ini saya salin ini di sini. Nah, kita pakai sini. Ya, kita pakai di sini. Oh ya, Y-nya dari persamaan lingkaran tadi ya. Kan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, maka Y kuadrat adalah apa tadi? Akar dari
S kuadrat tambah R kuadrat kurang ya, R kuadrat kurang S kuadrat. Ya enggak? Pitagoras. Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, kita ganti nih. Y-nya kita ganti ya. Berarti Y sini atau ini kita salin dulu 1 tambah dx pangkat 2 dx. Jadi setengah luas permukaan bola sama dengan 2pi integral 0R. Nah, Y-nya ini Y ini. Ini Y kuadrat ya. Ini Y saja ya, bukan Y kuadrat, sorry ya. Y saja, betul enggak? Kan Y kuadrat sama dengan R kuadrat kurang S kuadrat, sehingga Y adalah akar R kuadrat. Benar enggak? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berarti Y kuadrat berapa? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang S kuadrat. Ya. Sehingga Y berapa? Akar dari, ya, ganti ini, akar dari R kuadrat kurang S kuadrat. Sedangkan akarnya sendiri, ini akar ini dia nih. Akar itu sendiri nilainya adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat kali naik. Apa yang terjadi? Akarnya coret. Betul enggak? Nggak boleh hitung lagi ya, coret aja akarnya. R-nya kita keluarkan. Jadi luas tengah bola adalah apa? R kali 2pi. Betul enggak? Ini tinggal integral apa? 0R integral dx. R-nya udah keluar ya. Sehingga setengah luas permukaan bola adalah ini 2πr. Integral dx apa? X. Agak batasnya 0R. X batas atas kurang X batas bawah. Berarti 2πr dikali R kurang 0. Betul enggak? Ini ingat setengah luas pembukaan bola. Berapa tuh? Ya. Sama dengan 2πr kali R apa? 2πr pangkat 2. Kalau ini dikali setengah 2 ini kali ke sini atau persamaannya dua-duanya dikalikan 2, apa jadi? Itu dikali 2. 2 kali setengah 1. Jadi luas permukaan bola ya, bola adalah 2πr kuadrat kali 2, 4πr kuadrat. Jadi terbuktilah benar bahwa luas permukaan bola adalah 4πr kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Kan jelas kan? Yang online? Halo? Tidak ada suara. Halo? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sepertinya jelas, Pak. Nah, jadi kita bisa buktikan kebenarannya bahwa luas permukaan bola itu adalah 4πr kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran. Sebenarnya kita peroleh dari hitungan ini. Ini aplikasinya sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Halo? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini ada. Baik. Jadi ini contoh aplikasi dari apa? Dari benda-benda yang kita kenal, bola, ya, yang istimewa. Ya. Kemudian ada lagi panjang busur dalam persamaan parameter. Ini baru lagi ya. Tadi kan di depan kita tadi mempelajari panjang busur, ya, panjang busur terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Sekarang ada lagi panjang busur dari persamaan parameter, ya, parameter.
Oke. Sekarang panjang busur dalam persamaan parameter. Panjang busur dalam persamaan parameter. Parameternya biasanya menggunakan T sebagai parameternya. Adakah theta ya bisa juga. Jadi rumus umumnya lambangnya S kan, panjang busur itu S, integral misalnya ini terhadap T parameternya berarti ini, oh bentar saya tulis parameter dulu ya, sorry. Jadi persamaan parameternya gini, persamaan parameter. Jadi diketahui X adalah fungsi T, maka turunan X terhadap T adalah dx per dt. Nah, ini biasa ditulis X titik di atasnya. Dx per dt itu sama dengan X titik dibacanya fluksi. Bacanya fluksi, ya, fluksi X. Fluksi X, ya. Fluksi X. Ya, ini lambangnya. Kemudian Y sama dengan fungsi T yang lain, maka turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Ini bacanya fluksi Y. Ya, fluksi Y. Sehingga ya kalau Anda misalnya cari berapa dy per dx adalah dy per dt. Ingat dulu kita pelajari yang turunan kedua ya, dari persamaan parameter. Ini turunan pertama ya, dy per dt dibagi dx per dt enggak? Halo? Sehingga ini sama dengan apa? Fluksi Y dibagi fluksi X. Ya kan? dy per dt adalah fluksi Y, sedang dx per dt adalah fluksi X. Jadi ini penulisan lainnya. Sehingga kita bisa buktikan bahwa panjang kurva dari persamaan parameter itu adalah apa? Integral kenanya terhadap T1 sampai T2. Jadi kalau saya pakai PQ bingung. Ya. Akar dari fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2, fluksi Y dan fluksi X kali dt. Atau boleh gak ditulis dalam bentuk, saya nak mau pakai fluksi yang sebelah kirinya nih. Jadi akar dari apa? Dx ya, fluksi X itu kan dx per dt pangkat 2 ditambah fluksi Y dy per dt pangkat 2 kali dt. Jelas rumusnya bisa dua macam, bisa dalam fluksi X dan fluksi Y atau dx per dt dan dy per dt. Nah, datang dari mana nih? Datangnya dari rumus panjang kurva yang tadi yang kita pelajari terhadap sumbu X. Ya, kita coba ya. Sama dasarnya. Alright. Ya, kita lihat tadi ya. Tadi sudah kita cari ini kan. Coba kita datang dari mana rumus ini? Ini datang dari mana? Kalau ini terjemahannya sama sama ini. Oke. Ya, itu yang kita mau cari. Nah, coba kalau yang kita biasakan rumusnya S adalah apa? Integral AB gitu kan. Akar dari apa? 1 ditambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Betul enggak? Nah. Ya. Paham ya di sini ya? Ini yang rumus dasarnya ini apa nih terhadap
tunggu X. Ya. Ada tersembunyi terbalik ya. Ini P dan Q atau ini nama X1, X2 itu Y1, Y2. Ini dibalik DX per DY, DX per DY pangkat 2 kali DY. Itu tak tersembunyi. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat tadi fluksi X tadi apa? Yang tadi kita udah apa? Kita ulang lagi ya. DX per dt adalah fluksi X. Kalau dikali silang, maka terdapat apa? Dx adalah fluksi X kali dt. Jelas sampai sini? Jelas ya? Kemudian dy per dt itu adalah fluksi y. Nah, tadi kita dari kedua tadi ingat nggak tadi? dy per dx sama dengan apa? dy per dt dibagi dx per dt. Itu enggak? Ini rumus turunan dari persamaan parameter enggak? Turunan pertama ya. Saya ingat yang sebelumnya. Nah, ini boleh tulis dy per dt itu adalah fluksi x, fluksi y ya. dy per dt adalah fluksi y, dx per dt adalah fluksi x. Nah, kalau ini kita masukkan dalam rumus ini, jadi ini rumus ini, kita masukkan, jadi S sama dengan apa? Integral batasnya T1 sampai T2 ke dalam T ya. Akar 1 ditambah dy per dx berapa? Ini. dy per dx adalah ini ya. dy per dx adalah fluksi y per fluksi x pangkat 2 kali, nah dx-nya berapa nih? Ini dx-nya. Dx-nya sama dengan fluksi x kali dt. Jelas? Sehingga kalau kita teruskan S sama dengan apa? Integral T1 T2 karena dalam diktator dt. Fluksi x ini dimasukkan ke dalam ya. Kita salin dulu. Akar dari berapa nih? 1 ditambah fluksi y pangkat 2 ya, fluksi y pangkat 2 per fluksi x pangkat 2 kali fluksi x dt. Nah, ini dimasukkan ke dalam akar. Apa yang terjadi? Kita salin lagi sini ya. Jadi kan S sama dengan apa? Jadi S sama dengan integral T1 T2 ya. Integral T1 T2 akar dari 1 ditambah fluksi Y per fluksi pangkat 2 per fluksi X pangkat 2 kali fluksi X dt. Nah, fluksi X ini masukkan ke dalam, apa yang terjadi? T1 T2 akar dari apa? Kalau fluksi X dimasukkan ke dalam dari pangkat 2 enggak deh? Halo? Kalau fluksi X ini masuk ke dalam akar, ini kan di luar akar nih. Masuk ke dalam jadi pangkat 2 enggak ya? Ya, jadi pangkat 2 dikali dengan apa? 1 ditambah fluksi Y pangkat 2 per fluksi X pangkat 2. dt-nya di luar, ya. Oke. Nah, kita kalikan ya. T1 T2 akar dari coba fluksi X pangkat 2 kali 1 apa? Fluksi X pangkat 2. Ditambah fluksi X pangkat 2 kali fluksi X pangkat 2 per fluksi Y pangkat 2 per fluksi X pangkat 2 dicoret enggak fluksi X pangkat 2-nya? Tinggallah fluksi Y pangkat 2 kan enggak? Halo, kali dt. Inilah rumus panjang busur atau apa? Panjang busur atau panjang kurva dalam kesamaan parameter. Dengan T adalah parameter. Jelas sampai sini? Ya, tinggal pakai ini atau ini bisa atau ya. Atau ini usaha integral T1 T2, ini terjemahan lagi yang tadi. Fluksi X itu apa? Dx per dt tadi kan. Terjemahan boleh kurung pangkat 2 ditambah fluksi Y apa? dy per dt kurung pangkat 2, nah dt-nya di luar kali dt.
Sudah nangkap maksudnya? Halo? Jadi dalam persamaan parameter bisa dua model rumusnya, terserah mau pakai fungsi X atau dxpdt, mau pakai fungsi Y atau dpdt. Lengkap? Yang online? Jelas sampai sini? Inilah formula atau bentuk dari rumus panjang kurva atau panjang busur dari dalam persamaan parameter dengan T sebagai parameternya. Halo? Ada pertanyaan di sini? Contohnya bisa juga kita pakai persamaan lingkaran. Ya. Tapi contohnya ya. Anda tahu kalau persamaan lingkaran X kuadrat persamaan lingkaran kan X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya kan? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Kalau X-nya adalah, atau ini R kecil ya boleh juga ya terserah. Anda tahu X itu apa? R kali, atau seperti ini deh. Kosinus T, parameternya T ya, sudut atau apa? Kosinus adalah X per R enggak? Kosinus adalah X per R. Ini R ini mau pakai huruf kecil atau huruf besar sama aja ya. Kosinus adalah X per R, sehingga X sama dengan apa? R ini kasih silang. R kasih silang R kali cos T. Sehingga X kuadrat berapa? R kuadrat kali cos kuadrat T. Ya. Kemudian begitu enggak? Sin T. Sin rumusnya adalah Y per R. Dikali silang, maka Y sama dengan apa? R-nya kasih silang, Y adalah R kali sin T. Lalu dikuadratkan, Y kuadrat adalah R kuadrat kali sin kuadrat T. Nah sekarang coba kalau masukkan sini apa jadi? Coba masukkan sini. X kuadratnya diganti dengan apa? R kuadrat, ya, R kuadrat kali cos kuadrat T, ya, ditambah dengan atau oh ya sebenarnya ya ini kita mau buktikan persamaannya aja nih ya, nggak usah sebetulnya ini aja, sebetulnya X-nya ini X sama dengan R cos T udah sebenarnya ya, jadi kita nggak perlu dalam persamaan parameternya sebetulnya ini sebenarnya ya. Kalau kita masukkan sama nggak nih, coba kalau kita masukkan R kuadrat kali sin kuadrat T sama dengan R kuadrat. Coba dikeluarkan R kuadratnya, tinggal apa? Cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan R kuadrat. Cos kuadrat tambah R kuadrat satu enggak? Halo? Satu kan? Berarti R kuadrat sama R kuadrat. Berarti betul kan dia kan? Berarti yang persamaan parameternya sebenarnya yang kita butuh tuh ini. X sama dengan R cos T, Y, R sin, dari rumus cos dan sin. Nah, persamaan parameternya apa sih? Persamaan parameternya adalah, jadi persamaan lingkaran itu bisa kita tulis dalam persamaan parameter X adalah R cos T, Y adalah R sin T. Nah, ini yang persamaan parameternya. Halo? Nah, dari sini kita bisa cari, betul enggak? Ke lingkaran itu 2PR, misalnya. Ya. Atau kita cari, di sini kita cari dx per dt apa? Berapa turunan X data T? Dx per dt adalah R kali apa? Turunan cos T apa? Turunan cos T adalah min sin T. Jadi hasilnya apa? Min R sin T. Turunan Y terhadap T, dy per dt. Ya, dy per dt, berarti sini apa? R kali turunan sin T adalah
Ya, D per dt R kali turunan sin T adalah cos T. Nah, kalau kita masuk ke rumus tadi, kita mau cari panjang keliling lingkaran yang ini lingkarannya ini kan, keliling lingkaran yang pusatnya 0,0, jajarnya R. Berapa hasilnya? 2πr. Halo? Sesuai rumusnya, kita bisa buktikan juga di sini. Kita masukkan ya. Kita cari dulu yang lebih gampang adalah cari dulu akar dari itu yang rumusnya tadi ini. Mana aja? Ini. Terserah Anda mau pakai yang fluksi atau enggak. Kalau enggak pakai fluksi yang ini ya. Cari apa rumusnya? Sorry. Yang kita cari adalah akar dari dx per dt atau fluksi x sama tuh pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 berapa tuh? Coba lihat tadi dx per dt berapa sini? Dx per dt adalah min r sin t, min r sin t di pangkat 2 ditambah satu lagi apa? dy per dt adalah r kali cos t, r dan ditambah r kali cos t pangkat 2. Hasilnya apa? R kuadrat ya, R kuadrat kali sin kuadrat T ditambah R kuadrat kali cos kuadrat T. Ya, kalau kita keluarkan R kuadratnya tinggal apa? Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Gimana nilainya berapa nih? 1 enggak? Nilainya 1 enggak nih? Ya, sehingga ini adalah akar dari R kuadrat kali 1 apa? R kuadrat enggak? Berapa R kuadrat? Akar R kuadrat R. Jadi akar ini adalah A. Sehingga kalau parameter itu terserah kalau kita tunjukkan dengan gambar ya. Lingkaran. Misal ini adalah apa tadi? Ini 0 sampai R adalah ya, 0 sampai R adalah apa tadi? 1/4 S. Jadi 1/4 S-nya berapa? Lingkaran integral dari 0 sampai R akar dari apa rumusnya? Dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 kali dt. Ini apa? 0R akar dari, sudah saya cari tadi berapa? Tidak usah dihitung lagi. 0R ini nih, akar dx kuadrat dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt kurung pangkat 2 berapa? Hasilnya apa? R dt. Hasilnya apa? R kali integral dt T kan? Harga batas 0R. Jadi 1/4 S sama dengan apa? R kali T batas atas R kurang tunggu ya, ini ada T-nya di mana ya? Akar dari dt R. Oh, T-nya harus kita cari ya. Sorry, ini kalau kita cari yang ini batas 0R ini punya siapa tadi? X ya? Betul enggak? Berarti batasnya ada salah sini. Ya, maaf, jadi ini ada salah. Mengapa? Karena 0R ini kan punyanya siapa? Apa tadi ya? X ya? X, ada batas X, 0 sampai R. Di jarinya. Kalau ini X itu rumusnya apa tadi? R cos T. Jadi kalau atau ya cos T. X dengan R cos T. Kalau X-nya 0, ini rumusnya. Kalau X-nya 0, ya, kalau X-nya 0, maka 0 sama dengan R kali cos T.
Ya nak? 0 sama dengan R kali cos T. Berapa cos T? Cos T adalah 0 bagi R. Berapa? 0 bagi R adalah 0. Berarti T berapa? Halo? Harus diidentikan. Kalau cos T 0, cos berapa sama dengan 0? Halo? Cos berapa sama dengan 0? 90 derajat. Atau sama dengan pi, benar? Pi radian, dan radian ya. Derajat ubah radian. Oke. Kalau X-nya sama dengan R, maka X-nya diganti R. Ini X-nya diganti ya. X R sama dengan R kali cos T. Berapa cos T? Cos T adalah R bagi R. R per R. Benar? Cos T berapa? R bagi R. Sama dengan 1. Tanya. Kalau cos T sama 1, T berapa? 0 enggak? Halo? T-nya 0 enggak? Cos 0 kan 1 kan? Ya, cos 0 1. Jadi batasnya 1 pi 1 0 yang berarti ini diganti ini, salah. Ini berarti 0 sampai pi dan R. 0 sampai pi. Ini pi ya. 0 sampai pi, ini pi. Ya. Ini pakai hapus sebagai eraser. Nah. Nah, lebih bagus. Insert. Jadi ini dari integral diganti ya ini apa ini pi ya. Bukan R, pi ya. Makanya pi itu hilang tadi. Ya, ini 0 sampai pi. Ya, berarti sini bukan R tapi ini tadi juga harus dihapus juga. Insert, draw. Oke. Nah, T. Jadi ini R kali T batas atas pi kurang batas bawah 0. Nah, berapa nih? 1/4 S sama dengan PR. 4 PR. 4 lingkaran itu ya. Ini R dt. Ini T-nya, batas T-nya ya. Kali 4 PR. Seharusnya kan 2 PR ya. Di lingkaran kan 2 PR. Ada salah di mana nih? Coba kita lihat. Halo? Ini cari R betul. Ini tadi batasannya lu benar ya. Batasnya kalau 0, ini cos 0 berarti pi. Oh, 90 derajat pi per 2. Kalau nggak ada yang komplain dari ini. Pi per 2 enggak? Pi itu kan 180 derajat. 90 derajat pi per 2 enggak? Setengah pi. Itu yang salah. Aduh. Berarti ini pi per 2. Pi per 2. Pi per 2. Ini pi per 2. Pi per 2 kali R. Kalau ini dikali 4. Ya, ini pi per 2 ya. Pi per 2. Ini dikali 4. Maka terjadilah S sama dengan pi per 2 kali 4 adalah 2 pi R. Gitu. Buktilah benar bahwa keliling lingkaran adalah 2 pi R. Jadi bisa dibuktikan juga pakai kesamaan parameter. Sudah jelas? Halo, tadi kalau kita buktikan dengan apa? Kita ada sumbu X, bisa ada sumbu Y, bisa juga menggunakan dalam kesamaan parameter. Tapi hati-hati batasannya. Karena T, Anda harus masukkan nih. Kalau X-nya sama dengan 0, nah ini X dengan 0 ternyata harga batasnya pi per 2. Kalau X sama dengan R, ternyata T-nya adalah 0. Ya.
T ini adalah 0, dia ada pi per 2 ada 0. Jadi dari 0 sampai pi per 2. Alright? Jelas ya? Kita istirahat dulu ya. Mohon maaf tadi, atau nanti kita mau tambah, atau mau jalan terus. Karena waktu kita tadi udah hilang 4 jam deh. Gara-gara apa? Microsoft Teams ini belum masalah. Ya terus saya ya. Setuju nggak diteruskan atau mau istirahat? Halo? Oh ya. Microsoft Teams-nya beda ya. Nanti yang kedua, shift kedua beda lagi. Tapi sini ada pertanyaan dulu? Pak, bentar Pak. Saya Ya. mau mastiin yang di slide 19. 16. Oke. Nih. Itu yang di rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu tuh yang di baris keduanya itu tuh pakai R kuadrat. Itu yang dari sini, yang samping kanannya nih. Asal usulnya ini. Oh, yang kirinya itu tuh. Ini persamaannya lingkaran pusatnya 0,0, jajarnya R. Ini kita mau buktikan nanti keliling lingkarannya 2πr. Betul nggak? Tapi di baris kedua R-nya yang ini dikeluarin kan Pak, jadi R Ya, kuadrat. R-nya. Oh, ini pangkat 2, sorry. Ini ada pangkat Itu 2 pangkat satu. 2. Iya. Ini ada pangkat 2-nya lupa nih. Iya kan? Jadi X kuadrat Ini itu tuh pangkat sama dengan ya. R kali cos Ini T. enggak ada ya, sorry ya. Oh iya. Iya, di bawahnya ini R pangkat 2 nih. Ini pangkat 2, pangkat 2-nya sama dikeluarkan. Ini tujuannya mencocokkan betul nak R kuadrat sama R kuadrat itu maksudnya. Oke. Ternyata cocok kan, berarti benar. Jadi ini persamaan parameter itu tujuan kita ke sini. Persamaan parameternya ini kita mau cari keliling lingkarannya apa ini nih. Yang mau kita cari, buktikan ini S sama dengan 2πr. Ini yang kita mau buktikan ya. S sama dengan 2πr ya. Jelas ya? Yang atas untuk mencocokkan kebenarannya. Bahwa itu benar persamaan lingkaran ya. Halo? Iya Pak. Oke, kita istirahat dulu ya. Baik, paling 5 menit. Berarti ini saya save dulu.